Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardian Zakaria Nur. Sudah sekian lama tidak mengupload video ya. Dan kali ini saya akan membahas mengenai MATLAB lagi, masih mulai dengan motor DC ya. Dan kemarin kan saya udah menjelaskan mengenai PWM sama encoder ya. Kalau yang belum nonton bisa ditonton di video sebelumnya. Jadi kemarin saya buat ini dan saya jelasin juga mengenai PWM, apa itu PWM sama encoder 2 pin. Dan ini yang kemarin saya bikin ini ya, dan si powernya si PWM, nilai PWM masuk buat ngegerakin si motor DC. Oke. Nah selanjutnya saya akan sedikit mengajari mengenai, nanti ada low pass filter. Nah selanjutnya itu nanti ada apa namanya, kayak kecepatan per second gitu. Itu yang bagian ini ya, ada pakai clock. Dan yang terakhir itu ada yang namanya, kita pakai block PID ya, pakai discrete PID controller. Nah dan ini parameter buat masing-masingnya. Nah tenang aja, ini kita nggak langsung ini saya nggak langsung jadi langsung ini ya, langsung praktek, tapi saya akan ajarkan kalian dari awal cara membuat si diagram bloknya ini ya. Oke, langsung saja. Oke, saya akan buat di sebelah kanannya ya. Nah seperti biasa kalian harus buka MATLAB dulu, lalu buka yang Simulink ya, yang pasti, dan kita masuk ke library browser. Kita ambil dulu yang namanya slider ya, ini namanya slider. Kita ketik aja slider. Nah ambil aja slider yang, nah ini dia yang atas slider, lalu kita ambil yang namanya blok konstan. Nah blok konstan yang sebelah sini ya, blok konstan. Setelah itu kita ambil yang namanya label apa ya, ini namanya si goto. Kita ketik aja goto. Nah kita ambil yang goto. Nanti untuk yang from-nya kita bisa ambil dari buntutnya si goto. Nah pertama kita bikin ini dulu, dan kita akan mengkoneksikan si slider dengan si konstan ini ya, dengan cara kalian bisa double klik di slider, lalu sudah seperti ini kalian klik lagi si konstannya. Nah dia akan muncul di sini dan kita klik connect. Nah dan untuk nilainya, untuk low pass filter, ini yang low pass filter ya, kita minimumnya 0, maksimumnya kita ambil saja misal 2 gitu ya, ataupun 1 itu bisa. Kita langsung apply aja itu yang diganti. Oke. Nah di sini nilainya udah ganti ya dan sesuai. Nah ini udah nyambung. Kita koneksikan juga si goto ke si konstan ke goto. Setelah itu nah setelah itu kita ambil kita rangkai apa ya, ini rangkai si diagram bloknya ini. Oke, kita ambil memori, kita searching memori. Nah di bagian sini ya, kita taruh dulu, kita placement si komponennya dulu ya. Ada memori, lalu kita ambil delay, satu aja di sini. Habis itu kita ambil oh ya guys, ini kita rename jadi alpha. Oke gitu ya, kita rename jadi alpha, lalu kita akan mengambil si from-nya alpha. Nah, set gitu ya, dari ke belakang langsung ambil, lalu kita ambil konstan lagi. Ini kalau di copy nanti nyambung ke sana lagi guys, jadi kita kalau bisa ambil lagi aja mending. Ambil konstan lagi 1. Nah setelah itu ambil, ini kita kopas dengan cara kontrol dan kita drag ya, set gitu teman-teman. Dan ambil dari yang kemarin kita itu bisa menghasilkan si
delta encoder. Jadi kita copy, kita ambil from-nya aja. Nah seperti ini ya, kita ambil from-nya buat ke sini. Bawahnya, habis itu kita ambil add ini, kita add sama kita ambil sorry guys, agak lupa ya, ini namanya produk. Nah, kita ambil produk juga. Oke, kita ambil produk 2 untuk si atas sini, kita masukin si alpha dan sama si delay ya, nanti temuan alpha sama si delay, dan copy kita buat si alpha sama delta encoder gitu guys. Oke, setelah itu si sumnya ini, si add-nya ini kita sambungkan buat si kedua produk ini, dan untuk hasil dari lopas kita ambil goto lagi, kita copy aja nggak apa-apa, nanti kita rename. Nah untuk hasil di sini ya, kita ketik aja speed filter. Nah jadi emang tujuannya itu kita agar kita bisa ngefilter kecepatan putaran si motor tersebut ya. Nah oke, kita sambungin ya dari awal, itu mulai dari ini dulu deh. Oh ya guys, kita ambil ini lagi ya, kita ambil, dan yang ini kita plus minus. Nah seperti ini, beda ya sama yang ini, sorry ya guys. Jadi kita buat semarin si alpha sama si konstan satu ya nih guys, gabung, kita sambung. Nah setelah itu kita lanjutkan nyambung ini ke bawah sini ya, ke si produk pertama. Oke, setelah itu kita nyambung si alpha sama si delta encoder teman-teman, delta encoder, dan produknya kita sambungin dulu, produk kita sambungin, dan juga dan juga si hasilnya produk akhir ya, hasilnya di speed filter. Lalu kita ambil dari si hasil ini, hasil si add ini, kedua produk ini ke dalam si delay, ke dalam memori, dalam memori. Habis itu si memori masuk ke delay, dan delay masuk ke si produk pertama. Oke, kita rapikan sedikit ya, karena rapi sebagian dari mana ya, rapi biar enak dilihat aja guys. Oke, cukup ya. Oke, jadi ini si low pass filter teman-teman. Nah ini low pass filter yang pertama, dan kita akan membuat parameter si scope sama, dan scope dulu. Nah scope, dan satunya pakai display, lupa saya. Nah display, ketik di sini aja guys, display. Nah kita ambil 2 display, pas. Nah kita mengamati apa? Kita mengamati si low pass filter sama si delta encoder teman-teman. Nah jadi ini nyambung sama si hasil ini, sorry, kita ambil si from ya, kita ambil from. Nah dan ini, jadi si speed filter, kecepatan, grafik kecepatan yang kita filter itu kita bisa amati dengan masuk ke scope ini ya, grafiknya, nanti kecepatannya ke filter gimana, bagaimananya, dan dengan kecepatan asli atau kecepatan si sumbernya ini ya, di delta encoder dari si project kita kemarin. Nah yang ini, oke seperti itu ya teman-teman, itu yang low pass filter. Nanti kita bisa pantau sini.
Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membuat apa ya, kayak sampling time gitu. Buat tiap sampling time, kecepatan per secondnya itu. Nah, oke, kita langsung aja ya. Yang pertama kita akan bikin sebelah kanannya lagi. Yang pertama kita akan placement si komponen dulu seperti biasa. Kita ambil clock yang ini ya, kita ambil aja. Oke, habis itu kita ambil go to nya time, kita ambil go to, kita kasih nama time aja, dan satunya kita ambil si previous time buat previous time. Oke, setelah itu kita ambil si from nya time dengan si previous. Kita agak gede nih guys biar kelihatan. Nah, dan kita akan di belakang guys, kita pakai zoom, shape nya kita yang rectangular, apply, oke, seperti ini. Dan kita akan kok penyok gini ya guys, ya gitulah. Kita summarin kan seperti ini. Lalu untuk hasil dari keluaran zoomnya ini kita ambil go to lagi untuk dijadikan dia delta time. Kita sambungkan langsung aja boleh deh. Dan ini untuk si sebelum previous time masuk ke situ kita kasih delay. Kita kasih delay dan seperti ini ya. Oke. Dan selanjutnya nah, hasil si clock ini sum si time sama previous time kan hasilnya delta time. Nah, di delta time kita akan summarin, kita akan gabungkan ya sama si speed filter guys. Kita pakai divide. Nah, lalu kita masukkan pakai si delta time ini, si from-nya tapi ya, si from sama kita ambil dari speed filter. Nah, kita hubungkan. Dan hasilnya dia jadi speed. Kita rename dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang percobaan kedua. Jadi ya, blok diagramnya itu kecepatan per second. Jadi nah, oke. Jadi selanjutnya kita akan membuat sama ya. Seperti ini, kita copy aja boleh. Untuk si ini ya. Si ini kita akan kan masih sama ya, yang atas speed filter, yang bawah kita ganti si hasil speednya itu guys. Kita ambil aja dari sini. Oke, seperti ini. Itu yang kedua guys. Terus yang ketiga, kita akan bikin yang namanya PID discrete time guys. Kita pakai blok yang namanya discrete PID controller yang ini ya, sebelah sini. Kita langsung ambil saja. Ini si blok utama ya. Nah, sebelumnya kita akan bikin yang namanya slider dan konstan seperti tadi. Namun untuk nanti hasilnya jadi speed. Set point speednya ya. Kita ambil ini, kita ambil konstan. Dan kita ambil go to. Nah, ini kita bisa konekkan lagi seperti biasa, seperti ini. Dan untuk nilainya kita ambil minimumnya itu min
255 ya, atau mungkin 600 juga boleh guys. 600 maksimumnya 600. Oh ya, yang atas minus ya, minus 600 dan 600. Ini udah nyambung, kita langsung sambungkan dan kita kasih nama setpoint speed seperti itu. Nah, untuk yang percobaan ketiga ini kita akan bikin langsung ya. Kita pakai si goto-nya ini, kita pakai from-nya ya. Oh sorry, kita pakai from-nya, kita ambil dan kita kasih sum yang plus minus ya, pakai ini aja boleh guys. Pegang sum ini dan kita, namun yang bawah kita pakai minus ya. Ini jadi kan kita bikin seperti close loop teman-teman. Jadi nanti ada error, dia dibenahi sama PID teman-teman. Nah ini selanjutnya sebelah kanan dari si PID ini kita ambil goto lagi dan kita kasih nama PWM. Jadi si setpoint speed ini dia akan menghasilkan si PWM ini ya, mengaktifkan PWM, dan kita akan ambil block speed yang dari si kecepatan tadi ya, hasil apa namanya ya, seperti hasil produksi speed yang murni per detik gitu ya. Nah kita ambil, tapi kita ambil si from-nya aja guys. Kita ambil from-nya, kita ambil from, habis itu kita sambungkan ke minus di samarinnya ini teman-teman. Oke, dan kita bisa kasih ini ya, misal kita kasih display tahu nilainya sebelum dan sesudah error, sebelum dikoreksi oleh PID gitu ya. Nah jadi seperti ini hasil yang ketiga. Nah untuk pengamatannya kita bisa seperti tadi ya, kita copy aja bisa seperti ini, dan tapi kita kasih beda buat si ininya, nama goto-nya, nama from-nya. Nah dan ini kita bandinginnya sama si setpoint speed sama speednya ya. Setpoint speed itu berarti yang udah yang belum di apa ya, yang masih mentah nih, kita cuma nge-set point si user dari kita gitu, dan kita bandingin sama si speed yang tadi diproses oleh kecepatan per second ini, bedanya apa gitu ya. Oke, jadi itu guys, seperti itu. Nah jadi tujuan kita bikin ini, jadi itu kita agar bisa memfilter dan kita bisa mengontrol dari si kecepatan motor itu. Kadang tuh karena grafiknya bisa banyak noise, banyak nggak stabil gitu ya grafiknya. Nah ini gunanya low pass filter juga seperti itu, buat ngefilter, namanya juga low pass filter gitu ya, buat ngefilter si grafiknya biar lebih mendekati sempurna seperti itu. Dan si PID ini kita bisa pantau, kita bisa lihat kecepatan si motornya itu bagaimana, dan kita tahu gitu loh harus melakukan tindakan apa gitu. Misal terlalu lambat menuju set point, kita harus gimana ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini setelah ini saya akan tampilkan video saya praktikum di lab gitu ya, di lab menggunakan motornya langsung, dan di itu juga saya jelasin si low pass filternya itu tersendiri. Jadi kali ini saya akan melanjutkan kemarin ya, project yang PWM motor listrik, motor DC. Jadi di kali ini saya menambahkan program, 3 buah program. Ada yang buat filter, ada yang buat sampling time, sama buat PID. Nah di sini dapat dilihat yang filter itu dia ngefilter si PID sama ngefilter dari encoder. Kalau filternya lebih gede, dia akan filternya malah semakin dikit. Kita bisa dilihat di grafik di sini, noise-nya banyak di grafik mas, di grafik noise-nya banyak. Nah dan di sini juga
si motornya agak kejut-kejut teman-teman. Nah sedangkan nah kalau misal si filternya lebih kecil, malah itu filternya malah lebih kuat, jadinya motornya lancar.